Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Edkina Sabrina. Saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Alasan Pancasila diperlukan sebagai sistem etika. 1. Dekadensi moral atau kemunduran moral dalam kehidupan masyarakat yang biasanya dilakukan oleh generasi muda. Contoh, penyalahgunaan narkoba, rendahnya rasa hormat pada orang tua, menipisnya rasa jujur, dan tawuran pelajar. 2. Korupsi yang dapat merajalela oleh penyelenggara negara karena tidak memiliki batasan normatif dalam melakukan tugasnya. 3. Kurangnya kesadaran diri untuk berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia seperti penelantaran anak yatim dan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Kerusakan lingkungan akibat dari kecenderungan tindakan masyarakat mengikuti rasa emosional dan untung sesaat tanpa memikirkan dampak atas perbuatannya terhadap lingkungan. Contoh, kasus pembakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap sehingga menjadi polusi udara. Menggali sumber historis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Grundslag. Artinya, nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika yang telah disosialisasikan dalam beberapa wadah. Menggali sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Contohnya, orang Minangkabau saat melakukan musyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, yang artinya ketika ada masalah, hendaknya dilakukan mufakat. Menggali sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar Grand Norm. Pancasila menjadi sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Menurut Kaelon pada tahun 2011 menyatakan bahwa semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik ada 3, ada tujuan politik, sarana politik, aksi politik. Tujuan politik, upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Sarana politik meliputi sistem dan prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi sosial. Aksi politik yaitu pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan keputusan politik dengan
pemikiran yang tepat. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada Orde Lama, pemilu diselenggarakan diikuti banyak partai politik. Dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter, sehingga pemerintahan Orde Lama tidak dapat dikatakan telah mengikuti sistem etika Pancasila. Pada Orde Baru, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Pada era reformasi, tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menetapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Orde Baru berupa masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Era reformasi berupa adanya kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Hakikat sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus disadarkan atas nilai moral yang bersumber pada norma agama. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada tindakan manusia. Ketiga, hakikat sila Pancasila, persatuan. Terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri
sama halnya dengan menghargai orang lain. Hakikat sila keadilan sosial. Perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban atau tujuan saja, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Meletakkan sila Pancasila sebagai sistem etika, yaitu sebagai sumber moral dalam mengambil tindakan. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi pimpinan bagi warga negara. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis dari berbagai dasar kebijakan. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring keberagaman pluralitas yang berkembang di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.